kepada yang terhormat Bapak Yuyun selaku perwakilan dari JV Dipantara, kepada yang terhormat Bapak Burdan Galih STMS selaku dosen pembimbing lapangan, dan kepada masyarakat yang kami hormati, dan kepada teman-teman tim KKN PPM UGM unit GO 094 yang kami cintai. Hadirin sekalian, pada malam ini perkenalkan saya Feby dan rekan saya Alfa akan membersamai sebagai moderator selama kurang lebih 2,5 jam selama acara serasian berlangsung dengan tema penanaman masal bibit pohon sebagai upaya peningkatan ekonomi dan mitigasi bencana. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada JV Dipantara dan juga masyarakat semuanya yang telah bersedia membantu dan mendukung penuh acara serasian pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Priyono selaku lurah dari Kelurahan Kedungko. Kepada Bapak Priyono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eri Siswanto Eskom MSI Bapak Eri Siswanto selaku Bapak Wakil Bupati, bukan wakil Mbak, ini bukan perwakilan, selaku Wakil Bupati Gunung Kidul yang kami cintai dan banggakan, Bapak Arif Wibowo DPRD Provinsi Klaten. Amin. Satu lagi terang Arif DPRD Kabupaten fraksi PKS, dan yang terhormat Bapak Panewu Kabupaten Dipantara yang mewakili, Bapak Dr. Joko Santoso MSc APD Koordinator Wilayah KKN PPM UGM, Bapak Yuyun dari JV Dipantara ada yang mewakili, Pak Dukuh Mojosari, Bapak Burdan STMS dosen pembimbing lapangan, dan yang terhormat Pak Agus Lurah Bengkol atau yang mewakili beserta jajarannya, dan Bapak Lurah Kedungko khususnya Bapak Ibu Kedungko lengkap dan Kedungko di sini lengkapi secara kok Bengkol. Wah, saya semangat dulu setelah bayaran itu beli. Banyak hormat dari tim KKN UGM serta warga dari Dusun Kedungko Lor yang kami cintai dan banggakan. Salam budaya. Salam budaya. Aku ini UGM kok menang wae. Ayo belajar bareng-bareng. Salam budaya. Arep desa budaya ini tetap kelas salam budaya. Kita mugi-mugi Kedungko Bengkol naik statusnya menjadi desa budaya. Mohon Pak Wabu. Ini Mas Hari itu alhamdulillah Mas Hari ketemu lagi di Liput sing apik Pak Ojo Lurah Kedungko terlibat KKN kanan kiri nuntut maksudnya. Salam sejahtera bahagia buat Bapak Ibu yang hadir di acara serasian penanaman masal bibit pohon dalam sebagai upaya peningkatan ekonomi dan mitigasi bencana alam Kelurahan Kedungko dan Kelurahan Bengkol, Kapanewon Lipan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, KKN PPM UGM unit YU 094. 094 ini apa itu? Urutan.
caleg abu aku ini ya Pak Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Bupati dan yang lain yang hadir di acara ini, mengucapkan selamat datang. Terima kasih banyak semuanya di sela-sela kesibukannya hadir di acara meniko. Tamu-tamu di Pak Monggo itu orang asli Gunung Kidul, itu turunan Bapak Jawa, Ibu Ambon. Tadi ini metune kepok. Bosone tapo. Sore kan apa isine kok. Alhamdulillah ini kesempatan dan luar biasa dihadiri beliau Bapak Wakil Bupati. Di sela-sela kesibukannya beliau hadir di acara menika. Di kesempatan secara sehat yo njaluk. Mumpung Bapak orang ini njaluk, kalau ini njaluk orang menang, wewo menang. Saya mau nyayu pekol kedua bersatu untuk maju. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini, aku sisa njaluk Pak Kepuh. Njaluk Mataraman DKI rakyat Tangbiro, ini kenang-kenangan UGM. Kedua mendapatkan program ketahanan pangan Lubuk Mataraman sebesar 750 juta dan dapat saya alokasikan dengan dana desa sebanyak 86 juta. Semoga besok Kanjeng Sinuwun berkenan untuk meresmikan, insya Allah dari 5 penerima kedua nomor 1 Pak untuk tahapan pertama. Kok ditambahi meneh 750 juta kalau Bapak selawe bingung nganggo uang sisoki dan tak kayak gitu molor orang sagu tak balik itu kok gitu wae. Harapan saya ini memacu dan memicu untuk KWT yang ada di Kelurahan Kedupong untuk berkembang lebih baik dan adanya konservasi untuk pencegahan bencana alam untuk penanaman besok. Saya minta simbolis di Kedukopak sama di Lubuk Mataraman untuk ditanami. Kira-kira saku betul yang ada di mahasiswa ini? Saku betul? Wah, Bapak orang tuh mau saya saku tidak? Mahasiswa UGM ini saku tidak? Saku tidak? Kau udah halus dulu. Tak kabari Pak begini. Sanggup gak kalian? Sanggup gak? Tenang aja nanti tahu nyamakan ketua bulan kita makan semua biar kenyang. Jadi mahasiswa itu harus semangat. Beruntung dengan kuliah. Bener Pak? Aku harap orang kuliah ini pinter aku karena buahku pinter kalau luwe. Bahkan saya mau bawa banyak S1, S2 dan S3. Saya cukup S2, SD, SMP. Boten Pak, MAN, madrasah yang negeri. Saya maunya itu adik-adik itu ayo berbaur dengan masyarakat. Apa toh keinginan masyarakat? Saya dari awal sudah menekankan Kedupong kurang jalur duit, tapi saya mau kalian bersosialisasi dengan baik. Kira-kira orang tahu jalur duit itu kapan? Pilihan perangkatnya gratis itu. Bener ini Pak, 6 perangkat Kedupong Rupiah Pak. Ini di hadapan dia bahwa orang yang bayar. Dan boleh disodol kayak di dulu ngerti aku. Ini orang. Saya minta mengecapkan Pak Cakri aku ini orang sementara ini SDM Kedupong harus lebih baik.
dari yang dulu-dulu. Orang balik ke desa-desa nggak pernah mau mereka disalahin. Alhamdulillah kedua Solo untuk serapan anggaran tercepat se-Indonesia. Itu benar, ini bukan main-main ini. Terus transfer terbesar ya Mas Dukuh 4,2 miliar. Muka-muka tambah miliar jadi 5,2 miliar. Nggak lurai korupsi 10% terus nggak ada banget ya operasi plastik. Ini serius loh, apa ngomong ini ngaku sih kira iso. Makanya ini kenapa ketubuh geletek batuane. Yo kita menerapkan dengan sistem apa adanya. Demikian dengan alam nak dirusak ya bubrah. Ayo coba ini dengan adanya konservasi penanaman pohon. Kira-kira pirang ewu kita dulu 1.800 untuk 2 akar. Berapa pirang dino ini? Untuk sementara karena musim kemarau kita hanya simbolis. Ora iso simbolis ora ono siji-siji. Apa benane kewan rusak? Bengkol sak kira papat atau telu? Dari bengkol papat di loro. Ayo kedua bengkol bersatu untuk maju. Siapa dan? Siap. Untuk loyo bengkol ini. Siap. Ini tahu terlihat melenceng, masalahnya kalau berdua sini 2,5 jam dalam pesakit Pak Wabuk aku tak ada 2,5 jam. Jadi sebetulnya kedumpoh dengan bengkol itu satu deretan, memang di daerah antara yang di atas kedumpoh sampai di daerah Sino itu rentan untuk longsor. Dan alhamdulillah dengan sampai sekarang belum pernah kejadian karena gua malura ini hari kok mau dewi di Pak Lurah tinggal tepat lewat ambil gua malura tengah Pak Wabuk bisa mulai seperti malam bagi rawan di jajaran Pak Wabuk. Mas Kasih itu untuk Pak Wabuk Segera Pak Lurah Bengkol doa ayam di warga duku-duku Bengkol begitu raya teko wagi ini ombo mau dikejut Pak waktu ini mulai teko rokok ini tak balik lali aku masuk nanti ya. Jadi deretan antara sepanjang dari Gelombong sampai Sino itu menjadi satu wilayah deretan yang dimana di situ memang rentan untuk bencana, khususnya longsor. Kesempatan ini ada untuk konservasi tanam sebanyak 1.800 pohon. Nanti mungkin di bulan September ya Pak Ibu dicanangkan betul-betul dicanangkan bumi akan menjadi hijau dan yakin untuk ketahanan bencana insya Allah tidak akan bencana dengan adanya penanaman pohon massal dan untuk bank air nanti bisa menyimpan ketika sudah banyak pohon dengan adanya resapan dari daun maupun akar sehingga di Kedumpoh dan Bengkol tidak kekeringan air lagi. Harapan kami seperti itu. Alhamdulillah Kedumpoh wis ora jagake banyu tangki. Iya Pak, kalau tadi lurah tolong Kedumpoh tak bur kabeh nek sesuk kula kene kalah ora tak bur tak konan Pak. Bengkol Kedumpoh lagi. Tak cabut di praloli. Di DPR terlalu ini rasa kebur lurah ringkede aku kalah takbir itu
bukti saya cinta kalian. Harus mau durasi ora masalah tak pikir. Wong nyatane bekas yo napa to durasi kita jalan apa? Jalur paling wibawa umum ini. Ayo betul sama Radiwan jalur Pak Bandi percuma Pak Bandi Dewan Budaya mertuaku orang Dewan Perwakilan Rakyat. Pertemawan sekian pulau cukup tidak akan nyambung karena saya seperti ini bisa nih begini. Waktu bingung S1, S2, S3 halus banget. Aku bilang kuliah bapakku wekal wis ngene wae nyalane dadi lurah ya bagus nek aku bagus ngomong nek kepen piknik gratis nang Bali gak dadi lurah ngono. Malah yo Pak, dana bisa terbesar loh, tapi kau kan ketularan 1,5 miliar. Bekal berapa ini? Ngono kuwi baru gede. Enggak, anu kan bersatu kedua bengkol ayo bersatu untuk maju. Kedua bengkol ini ngadi. Ini nggak ada kakaknya juga ngadi ini dan saya ini dan sesuk sembuh. Oh, waduh, kebluk. Alhamdulillah, lurahannya gue ketularan yang nasibnya apik baru lagi. Tadi saya tahu orang perlu biaya meneng sesuai. Aku sih nggak tahu lumayan tadi itu apa saatnya utang bang. Jadi aku yakin nanti sarasian serius orang pakai saya sapa dari 200 tahun saya disuruh. Nggak tahu kan Pak, saya dari lurah resmi ini rapat gepeng dulu ya kok apa rokok pulau radok, kok sarasian ya radok bahkan Pak Wahyu bilang berapa jam Pak? 1 jam Pak. Pak Wahyu pada jalan penutup ini tadi saya serahkan dari pihak UGM yang tahu persis ini Pak kan Mbak dari mas-mas itu ojo sangat bosannya saya biasa mawon confident ya apa ya radio dulu biasakan dengan bahasa yang kita tahu sederhana mawon gedebuk-gedebuk orang ngerti manto-manto orang do sampaikan dengan bahasa yang kita tahu, masyarakat tahu. Ketika dengan menyampaikan dengan bahasa formal sesuai dengan standar pendidikan dengan kita tidak bisa menyerah. Gimana? Kedua jujur, kedua nih, benar. Wah, cici sini. Yang kedua ngaku nak standar wae SMA. Dan tekan dua betul tekan Pak dosen studi. Sampaikan dengan standar apa yang kita tahu saja. Kalau konservasi ya sini orang ngerti terus aku oke konservasi Jawa Sari apa sembuh ya kalau nandur dong kira-kira bertahan betul ini dari sekarang sampai jam 22.30 situ sih betul kamu itu berasal APK cabut toh Lalu kan jabut lah aku dulu orang kono iso ora dadi nek lho. Gua Pak Bapak besok naik 31. Amin. Coba. Buat amin kata Pak. Bukan sama Pak Arif Ibu kan oposisi Pak. Besok oposisi boleh Pak yakin. Kita berharap Pak Wahyu selalu panjang umur, sehat. Karena saya dengan beliau kita cocok. Beliau ketika diajak ngobrol dengan siapapun enak. Saya tidak mau membandingkan dengan siapapun. Alhamdulillah beliaunya welcome, sederhana dan memperhatikan ketika kita berbicara.
Iki gini Pak Muter Pak Wabu ingkang kula tidak kantor lajeng nyuwun melih-kalih pengkol. Kok diparingi coblok tunggal kayak niki buku keton iki asal perubahan mulai Pak. Kita nanti lihat pulang jalan lagi dumpolan Pak, lagi dumpok itu. Memang jalan pulang ke Jogja Pak, yang jalan ke depan mungkin sampaikan jenengan Pak melalui Pak Lurah Pekol ini Pak. Kalau mawon nggak bosan dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata dari Pak Murid Pak Wabu di motor ini kabul Pak dari semua rekan. Salam budaya. Yang UGM, mari bareng-bareng. Salam budaya. Terima kasih, mohon maaf dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Lurah, saya jadi Pak Lurah Tiono Dumpo, Pak Lurah Pekol, Pak Panemu Anom, Pak Arif DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Pak Dr. Joko dan rekan-rekan sekalian yang barangkali tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas segala nikmat rahmat serta karunia-Nya. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Balai Dusun Pak Lurah ini, Balai Dusun Kedungpok Lor. Mugi-mugi kita semua tansah sehat walafiat, ya Tuhan dan alam segala menopang. Yang pertama, saya bangga dengan Pak Lurah Kedungpok. Ini kepemimpinan yang sudah terimplementatif di lapangan, bukan ekonomi jelas implementatif. Fakta di lapangan sudah terbukti banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Lurah Kedungpok, Pak Tiono dengan kurun waktu 3 tahun sudah banyak keberhasilan. Menurut Pak Lurah. Yang kedua, tentu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa terutama dari UGM dan tentunya juga rekan-rekan yang secara kebetulan bersama-sama dengan tim komunitas Sersan, ada teman-teman pramuka dan tentunya komunitas lainnya, relawan lainnya yang tentunya kita sama-sama bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, akan menjadi efektif dan tentunya juga implementatif metode yang kebetulan pada malam hari ini kita lakukan, salah satunya Sarasean dengan konsep pentahelik, di mana ada pemerintah, ada akademisi, ada anggota dewan dan juga stakeholder lainnya. Nah, ini penting. Mungkin bicara tentang konservasi yang tadi temanya adalah ekonomi dan juga bagaimana kita bisa menghadapi bencana. Saya pikir ini sesuatu tema yang sangat cocok, di mana kalau kita bicara topografi di Lipar termasuk Kedungpok, ini yang mau tidak mau harus diini Pak Lurah. Karena kan dengan ketinggian demikian dan juga kultur tanahnya yang sedemikian cukup berisiko, maka konservasi alam, melakukan penanaman penghijauan ini menjadi penting. Pertama, untuk menjaga agar kiranya tidak terjadi longsor, yang pertama. Yang kedua, harapannya juga akan mendapatkan nilai tambah dari sisi ekonomi.
sepanjang tentunya panen air ini tidak akan terlepas dari upaya-upaya kita untuk menjaga konservasi alam. Salah satunya tadi Pak Lurah sudah menyampaikan bagaimana akar dedaunan ini juga akan banyak menyimpan sumber-sumber air yang nantinya ketika Pak Lurah banyak ngebul di beberapa tempat, ini sumber airnya tetap ada. Jadi tentu dengan konteks bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka karena masyarakat Kabupaten Gunung Kidul kebanyakan adalah masyarakat bertani sekaligus peternak, maka kebutuhan air ini adalah satu-satunya yang mau tidak mau harus kita upayakan. Alhamdulillah dengan semangatnya teman-teman komunitas Resam, secara kebetulan di Milipar ini ada tokoh-tokoh penting yang sangat concern terhadap konservasi alam, terutama bagaimana menanam pohon. Alhamdulillah pada akhirnya sekarang sudah banyak sumber-sumber air yang bisa kita angkat dari bawah tanah, yang itu akan mampu mencukupi kebutuhan air kita baik untuk konsumsi maupun di sektor pertanian. Maka gerakan tanam ini menjadi sebuah keniscayaan. Mari kita jadikan momentum untuk menggerakkan secara masif semua kita, semua elemen dan semua masyarakat untuk terlibat bagaimana mencintai alam ini dengan senantiasa mau terus menanam. Selanjutnya Pak Lurah, barangkali kami juga inginkan agar kiranya ke depan dalam konteks ekonomi, karena kultur tanahnya baik di Pekol maupun di Kedungpo ini cukup mempunyai kemiringan yang rada tinggi. Monggo harapannya nanti tanaman-tanaman yang bisa mempunyai nilai tambah dan ekonomi tinggi. Jikalau berkenan Pak Lurah Kedungpo, Pekol juga barangkali, kalau kopi cocok untuk Pak Lurah? Cocok ya. Kalau cocok monggo diajukan. Secara kebetulan beberapa hari yang lalu ada kawan dari Jakarta yang menyampaikan kota untuk kemudian menanam kopi. Insya Allah ada sekitar 100 sampai 150 hektar. Monggo nanti bisa dipetakan kira-kira Kedungpo atau mungkin di Pekol yang ingin mengajukan apa yang itu kopi. Kalau di sini Robusta atau Arabica cocoknya. Ketinggiannya berapa dpr? Berapa dpr Pak? Itu Robusta masih rendah kalau seperti itu. Ini nanti kalau diperlukan Pak Lurah, monggo nanti dipetakan saja kira-kira dibutuhkan untuk berapa hektar, nanti bisa kita segerakan. Kalau bisa segera, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan nanti pada saat musim hujan di bulan September ini sudah bisa kita eksekusi untuk kemudian bisa kita tanam, yang insya Allah itu juga akan menambah nilai ekonomi masyarakat. Mungkin di sorjan atau mungkin di lahan-lahan yang tidak termanfaatkan untuk tanaman pangan, bisa nanti di sela-sela itu ditanam tanaman kopi, dan insya Allah tanaman kopi itu cukup mempunyai nilai ekonomis atau nilai yang cukup positif. Barangkali itu juga akan menjadi pemasukan bagi warga masyarakat kita yang secara kebetulan bisa untuk pengeluaran pendapatan di antara sumber-sumber tanaman pertanian yang selama ini ditanam oleh warga masyarakat Kedungpo maupun masyarakat Pekol. Yang paling penting tentu bagi kami bangga karena di Kabupaten Gunung itu bicara tentang relawan, komunitas relawan Resam ini sudah luar biasa. Sejak tahun 2018 sudah bergerak sangat masif di beberapa tapanewon, dan terbukti banyak pohon-pohon yang sudah ditanam, dan insya Allah itu akan menjadi bekal bagi kita di kemudian hari yang insya Allah akan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita bagaimana alam ini tetap terjaga. Karena biar bagaimanapun juga rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa, bapak-ibu sekalian sudah sangat memahami bahwa posisi saat ini semakin hari semakin alam tidak menentu akibat pemanasan global, climate change, bahkan terakhir ada informasi tentang El Nino di mana akan berpotensi
berpotensi terjadinya kegagalan panen atau suhu panas yang sangat tinggi, sehingga mungkin sumber-sumber pangan kita yang biasanya kita bisa tanam secara baik di musim-musim MT2 ini menjadi tidak panen karena suhu yang sangat tinggi. Maka perubahan cuaca yang sedemikian ini mari kita cermati, kita upayakan dengan bijaksana upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan, sehingga mulai dari Gunung Kidul, wabil khusus dari Gedung Poh dan Pengkol ini kita gerakkan bagaimana alam kita jaga dan kita lestarikan. Kami yakin kalau kita berlaku arif bagaimana menjaga alam ini, mudah-mudahan akan menjadi warisan yang positif bagi anak cucu kita kemudian hari. Saya pikir banyak yang nantinya bisa kita diskusikan pada agenda pada malam hari ini. Kira-kira langkah-langkah konkret apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan alam ini. Yang paling penting itu Pak Arif dan rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami selaku pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan penghargaan, apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya dengan teman-teman dari UGM yang secara kebetulan tersebar di beberapa kabupaten di Kabupaten Gunung Kidul ini untuk melakukan pendampingan dan kerja nyata di lapangan untuk kemudian sama-sama melihat bagaimana kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk senantiasa maju ke depan, bagaimana Gunung Kidul ini juga semakin menjadikan warganya lebih sejahtera. Saya pikir sebagai pengantar diskusi itu rekan-rekan sekalian mungkin nanti bisa diperdalam dengan berbagai macam diskusi kita untuk kemudian nanti bisa kita jadikan baseline bagaimana langkah-langkah konkret kita ke depan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Susanto yang sudah menyampaikan materi. Untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai materi, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu karena sesi tanya jawab akan kami lakukan setelah masyarakat berbasis kepada kearifan lokal selama kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanan. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Panowo Melipar yang saya hormati, Bapak Lurah Kedung Poh Langket Pengkol yang saya hormati, Bapak Dukuh yang saya hormati, Bapak anggota Dewan yang saya hormati, Bapak-bapak para sesepuh, bini sepuh, alim ulama yang ada di Kedung Poh ini yang saya hormati pula. Suatu saat Bapak, Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa KKN yang saya cintai dan saya banggakan, Pak DPL, Pak Bundan yang selalu hadir di lokasi. Matur nuwun saestu nderek nepangaken Bapak, Ibu, kula Joko Santoso. Meskipun nama saya Joko, tapi saya tidak Joko lagi gitu gitu. Anak kula pun kalih, istri alhamdulillah tetap satu. Merdeka. Suatu saat Bapak Ibu semuanya, Rasulullah SAW itu ngendika ngaten, nek sesuk di kiamat, nek sesuk di kiamat saiki nanduro. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman komunitas Resan itu begitu besar pahalanya karena selalu nandur. Jadi kalau besok itu kiamat, Rasulullah itu perintah kepada kita,
nandur. Ya jelas esok ya orang tetap nggak sukul, tapi itu intinya bahwa nandur itu sesuatu yang luar biasa. Maka menurut saya Bapak Ibu, saya selalu bilang, saya selalu sampaikan, orang Jepang itu hormat pertama kali pada guru, yang kedua pada siapa? Petani. Kepada petani. Hormat yang kedua itu pada petani. Kenapa begitu? Waktu di kuliah saya tanyakan kepada adik mahasiswa, Mas Mbak, honorar bapakmu sing dari petani, nggak ada yang ngaco. Kemudian saya jelaskan, petani itu luar biasa. Kalau tidak ada petani, nek boten enten petani, nek boten enten sing dados tani, kita semua itu nanti kesulitan untuk menghirup oksigen. Gini boten? Pandemi tahun 2021 kemarin itu sudah meneguhkan masalah ini. Berapa orang yang butuh oksigen? Nganti oksigennya kangenan. Lah nek bapak-bapak, ibu-ibu itu nandur, maka kita kembali kepada pelajaran SD. Nenggon godhong kuwi saged masak. Jadi nek tanaman itu masaknya di daun. Masak sesuatu di daun. Hasil dari masak itu hasilnya ini gula ditambah oksigen, ditambah udara yang bisa kita hidup. Jadi petani itu luar biasa karena bisa menghidupi semua makhluk yang membutuhkan oksigen. Kalau orang itu sudah tidak membutuhkan oksigen, tandane nek wong niku pun sakaratul maut. Ning nek wong niku tesih butuh oksigen, berarti sesuk tetap kepingin urip. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu itu senang nandur, berarti memberikan kehidupan kepada makhluk Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, saya mau nyambung dari Pak Wakil Bupati. Kalau tanaman yang kita tanam itu nanti bisa menghasilkan sesuatu panenan, maka mestine itu dari pemetu kita. Nek pemetu kita berarti harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mensejahterakan kita bersama. Jadi kalau kita saiko proyo nandur Bapak Ibu, mungkin tadi kopi, entah nanti duren, sirsat dan seterusnya, itu nanti kita akan nemoni panen kira-kira 1 atau 2 tahun ke depan, kan betul? Nah, sinambi nunggu niku Bapak Ibu, karena bagian saya itu tentang jamu, saya di Fakultas Farmasi niku ngurusi bab jamu. Maka sebetulnya Bapak Ibu bisa nandur di sela-sela tanaman keras itu dengan berbagai macam jenis empon-empon. Wah Pak, empon-empon ini panennya suwe, nggih mboten napa-napa. Selain empon-empon, saged pun tanduri kumis kucing, saged pun tanduri kemangi, saged pun tanduri macam-macam yang nantinya setiap pekannya bisa kita panen. Misalnya niki nek teng Jati kula niku gadah penelitian teng Wiladeg Bapak Ibu. Kula nandur kunir teng niku, teng ngandhape Jati kula tanduri. Hasilipun luar biasa. Kunir niku nek sing liyonggon niku senyawa kuningnya itu kadarnya kecil, justru sing teng Wiladeg niku hasilnya itu luar biasa. Terus pupuknya apa? Lah kula pupuke ngangge pupuk kompos, ngangge pupuk kandang, boten ngangge pupuk kimia.
Lho Pak Joko, nek mengko terus nek omong terus ngangge apa? Lah kula golek sing jenenge godhong rondon oleh. Enten mboten ten mriki. Rondone lempeng kata. Enten rondon oleh niku sing saged dinggih insektisida utawi kala wau godhong sirsat. Nah, godhong sirsat niku sakjane dinggih insektisida, mulane ampun digodhog terus diunjuk ampun. Karena godhong sirsat itu kangge napa Bu? Insektisida. Racun. Sing racune apa? Brotowali. Brotowali sing batange brondol-brondol ngoten niku itu dipakai digunakan kangge insektisida. Ampun dinggih jamu. Nek ngangge sambiloto leres. Nek ngangge brotowali ampun. Saiki Bapak Ibu pun besok to? Nah, saiki nek enten sing nggodhog ngoten niku pun ditinggal. Teng Girimulya Pak, Bu, teng Samigaluh Pak, Bu. Sing jenenge jembangan dinggih wudu, dinggih pajasan, dinggih tanggungan toya niku mesti digubeti ngangge brotowali. Dinggih napa? Ngusir nyamuk. Dados nyamuke mboten ngendhog ten jembangan. Amargi napa? Teng mriko kathah wilayah endemik malaria. Itu kan leluhur kita luas biasa gitu. Jadi itu digunakan untuk mengusir nyamuk. Ya itu yang kedua. Bapak Ibu, persa Bapak Ibu kunir asem niku didamel pripun niku? Kok iso ya Mbah awake dhewe riyen niku nemokke kunir mesti ketemu asem. Nek kita bertanya kepada sing ndamel ngoten niku, Mbak, niku nek aseme diganti jeruk pripun? Jawabane Mbah pripun? Ayo, pripun? Jawabane apa? Keren tahu tak? Jawabane, Pak berarti niku wong modern niku. Nek jawabane Mbah niku dadi kulit jeruk niku berarti Mbah pun modern. Nek Mbah niku tesih ngugemi bab jamu, jawabane ming enten kali. Ora ilok. Ora ilok niku. Nah, ora iloknya itu diteliti kali dosen-dosen yang Fakultas Farmasi UGM. Wong enem iki, Pak. Diteliti ngliti niku sekolah teng Londo, Belanda. Bali dadi dokter kabeh, Bali dadi profesor kabeh. Tahun 2022 pensiun kabeh bareng niku. Gara-gara neliti kunir. Saya melihat saya niki kulite Bapak Ibu niki do mboten nate ngunjuk kunir asem gitu. Nggih. Lihat dari kulitnya kira tahu muncul kunir asem gitu ya. Iya. Kunir itu konten senyawa di dalamnya namanya senyawa kuning. Senyawa kuning niku nek teng lebete kita piyambak niku mboten stabil. Saged stabil nek ditambahi kalih asem. Itu jadi stabil dalam tubuh kita. Maka wanita yang menstruasi itu cocoknya muncul kunir asem. Anak kula niku kali-kali wedok. Anggeripun ngeten-ngeten niku, wis di jempolmu. Untuk apa? Di jempolmu. Nah, segini jempolnya anak kula, terus kula padake kalih kunir, kula golek kunir sing padha kalih jempolnya anak kula. Terus kula kerik ngoten niku, bar niku kula rajang-rajang, kula cuci, resiki ngoten niku, terus kula godhog banyu. Begitu godhog banyu napa niku? Gelas cangkongan nggih. Pun mendidih ngoten niku perumep kula cemplungke plung. Dan niku lah. Terus kula tutup, kula tambahi kula tambahi asem sak plungsu. Pun terus kula cilikke kompore. Kula tunggu kinten-kinten 10 menit. Bar niku kula pateni kompore, terus
pancine wae dibuka sithik. Nah, reso ngetutke iki mesti. Buka sithik. Nah, ngoten niku lho, buka sithik iki jos. Nah, setelah dingin baru kemudian diminum untuk anak saya. Jadi 3 hari sebelum menstruasi anak saya minta untuk minum kunir asam. Selama menstruasi minum kunir asam. 3 hari setelah menstruasi minum kunir asam. Dijamin mboten ajeng sakit. Yang kedua, nek lagi men niku biasanya ibu-ibu niku mun sewu niki ambune kan mboten enak. Senyawa kuning itu bisa menetralkan bau badan yang tidak enak. Yang ketiga, itu pembuluh darah pecah. Berarti itu menjadi tempat yang bagus untuk serangan bakteri dan jamur. Nah, senyawa kuning itu sakit menghambat pertumbuhan mikroba. Pak Joko kok ngombe jamu kunir asam? Iya, karena saya biasa keluar masuk di hutan. Nah, kalau niku pun saking Sabang dugi Merauke, Pak. Nah, niku kula niku seneng teng alas. Nah, apalagi pas yang siang hari seperti tadi pagi itu, sengatan sinar matahari luar biasa. Nah, senyawa kuning itu sakit ngelapisi kulit kita supaya tidak mudah terkena kanker kulit akibat sengatan sinar matahari. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai kearifan lokal dari nenek dan kakek moyang kita. Kencur niku ketemu dengan apa, Pak? Beras. Kok sakit ngoten? Ayo. Kok sakit ngoten? Ayo. Hah? Loh, mboten kok sakit ngoten kok ora ilo iki ya. Oh, ilo. Nah, kencur niku ketemune kalih beras. Nek Pak Arif niku kesleo, njuk garwane niku mipis kencur, tempelke teng sukune Pak Arif niku sing sakit, insyaallah sesuk-esuk tetep mboten saged mlampah. Ning nek garwane niku pinter, iki kudu ana tambahane. Tambahi beras, dipipis bareng. Terus tempelke, insyaallah sesuk-esuk saged mlampah. Apa diurut? Ampun diurut, Pak. Pun tempelke mawon. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya hanya akan katakan bahwa kita ini keturunan orang-orang yang cerdas. Nenek moyang kita itu orang-orang yang cerdas, penuh dengan kearifan lokal yang luar biasa. Saya ini Pak, nek kita mipis kencur terus diperes, didokok teng gelas, terus ditambahi toyo petak. Enten pinten lapisan niku teng niku. Enten pinten lapis? Ada berapa lapisan? Jangan bilang ratusan loh, itu iklan. Berapa lapis? Berapa lapis? Ratusan, itu iklan. Ada berapa? 3 lapis. 3 itu pripun, Pak? Sing paling ngisor Pucat nggih. agak bening terus bening. Nah, yang paling bawah sing ngendhep niku patine kencur. Sing jernih itu adalah air yang kita tambahkan lagi. Nah, nenek dan kakek moyang kita itu le nonton mboten ngeten iki, Pak. Ning saking bumbu. Oh, kok kaya ana lenga. Mengko nek dinengke wae sing kados lenga niku terus kados kaca sing pecah dalam beberapa jam kemudian. Nah, nenek dan kakek moyang kita itu cerdas. Iki ono sesuatu ning reso campur karo banyu. Piye iki carane? Nah, mereka mencarilah untuk mencampur kiniku. Ketemulah ngangge beras. Dadi beras itu luar biasa. Sekarang Bapak Ibu-ibu, saya yakin nggak pernah ada yang pilih sama. Gimana? Sama sekali nggak ada itu sekarang.
Tapi ketika istri saya melahirkan anak-anak saya wajibkan istri saya untuk bilisan. Bukan bayinya. Bayinya, anak saya tak kalungi Mbak, gelang ini tak kei delingu. Terus yang sini tak kasih peniti isine delingu. Jadi delingu ini loh di sini sama gelang. Pak, Ibu, tahun 2025 ke depan itu penyakit yang paling banyak diderita oleh warga negara Indonesia adalah penyakit gangguan kejiwaan, stres. 2025 ke depan itu paling banyak itu, dan yang paling laku bisa adalah dokter spesialis kejiwaan. Kalau niku seneng goes Pak, kalau seneng goes, nek bar goes tekan Kaliurang ngoten niku, kalau medun, sudah ngoten niku terus kalau kelikaran teng rumah sakit Pakem niku ngajengi ngoten, terus kalau foto cekrek, nah, terus kalau unggah, ya, saya bilang, iki cocok nek dinggo core atau senternya healing tourism. Jadi wisata untuk mental kita. Wah, itu langsung banyak orang yang berkomen begitu. Karepe apa saya jelaskan. Sebetulnya Rumah Sakit Gracia itu bisa menjadi pusatnya untuk wisata mental kita, kejiwaan kita. Desa-desa di sekitarnya itu menjadi pendukungnya. Jadi kalau nanti di sana orang bisa nginep di situ, tanaman-tanaman yang ada di sana adalah tanaman-tanaman yang memberikan bau aroma terapi. Terus syukur bagi diajari gawe jamu dan seterusnya. Nah itu yang ada di Pakem. Saya ceritakan begitu. Oh kape ngono ya, ngono kuwi pokoknya gitu. Nah Bapak Ibu, saya tanya pada ibu-ibu, kenapa dulu habis melahirkan pakai tulis? Alasannya apa? Tolak sawah. Yang kedua, ini jawaban ini umum di semua desa ketika saya bertanya pada ibu-ibu. Ben mripate niku Padang Pak Joko kan niku. Padahal sebetulnya bukan itu. Padang meripat itu nomor 18. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika seorang istri itu melahirkan, itu stresnya minta ampun. Itu kan toh nyowo, antara hidup dan mati. Itu stres betul. Karena ketika istri saya melahirkan, saya ikut masuk di dalamnya, terus digusah-gusah karo sustere gitu ya. Mau jenengan semaput boten, kula boten semaput, wis pokoke kula kudu nunggu di bojo kula. Betul, cenger. Terus begitu lega. Tapi ASI itu belum bisa lancar. Kenapa? Hormon di dalam tubuh istri saya itu belum bekerja secara normal. Begitu ditambahi delingu, bengle, kali temu giring, dipipis, tempel ke bojo kula terus rileks, adem. Nah itu hormon bisa bekerja dengan baik, terus kemudian bisa keluar air susu ibu. Bocahai orang rewel. Jadi diberi delingu wau teng lengene, apa niki? Gelang kali dan anak saya tenang. Selesai di situ. Meripati dari Padang yaitu nanti berikutnya begitu. Nah Bapak Ibu, saya hanya sampaikan bahwa ketika kita menanam ini pohon gede, sakjane iso dirambati. Nah kita mau kita sing iso dirambati kita niku. Ampun broto wali sing saged dinggo sesuk datangke fulus. Apa? Merica. Terus napa meneh selain merica? Vanili. Napa meneh? Cabe Jawa. Biasa betul Bapak Ibu. Cabe Jawa niku sing rambat niku. Itu kan mahal harganya sebetulnya. Sekilo pinten? Merica niku sekilo pinten? Cabe Jawa sekilo pinten? Nek teng mriki pinten dodolane? Sekilo merica niku. Sekilo pinten Pak?
Nek tenggen kula sekilo niku sedasa kon, Mbak. Nah, jadi nun sewu ini ibu bapak-bapak ini biasane woh niku nek pun tuwa terus ngrunduk, bener mboten? Nek cabe Jawa niku mboten, tambah tuwa malah tambah nanten. Ngoten niku. Lah niku disenengi bapak-bapake, luwih disenengi ibu-ibuke. Mboten enten efek samping, entene efek ke depan. Mboten, mboten niki. Sing. Jadi kita bisa panen nih. Kalau kita nandur hari ini kita nandur, maka 1,5 tahun ke depan kita bisa panen yang namanya cabai Jawa itu. Nanti setiap bulan bisa panen cabai Jawa panen gitu. Sedangkan temulawak, kunir, jahe dan seterusnya itu bisa dipanen 9 bulan. Nah setiap pekannya tadi kita nandur apa? Betul, kita nandur apa tadi yang setiap bulan, yang setiap minggunya kita bisa panen? Kumis kucing. Kumis kucing itu bagus banget loh untuk menguatkan jantung kita. Jadi sakjane di bawah tegaan itu kita masih bisa menggunakan lahan untuk menanam, dan itu nanti seperti disampaikan oleh Pak Wagub tadi bisa menghasilkan pemetu untuk kita semuanya. Ngapain nggih? Saya catatan saya sudah matur di Gunung Gambar, kalau mau kopi itu mereka hampir panen raya nanti bulan November itu. Saya bilang, Pak, kulitnya ampun dibucal, kulit kopi jangan dibuang, karena bijinya itu yang kita manfaatkan. Seringnya kulit buahnya terus kemudian dibuang. Nah kulit kopi dibuang, dipakake sapi sing sehat, sapi nih. Padahal di Spanyol itu nanti yang Mbak Medina yang mau ke Italia pasti akan tahu bahwa kulit kopi itu harganya lebih mahal daripada kopi nih di sana. Karena itu senyawa antioksidan yang bisa menetralkan racun dalam tubuh kita itu justru lebih banyak di kulit buah kopi. Jadi semua itu bisa kita manfaatkan. Jadi saya kira demikian, Mas. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun saestu, kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang melakukan budidaya ini di kemudian hari betul-betul masyarakat itu juga ilmu terkait seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Ini sebuah harapan. Itu sudah menyampaikan, tadi Pak Wakil Bupati juga menyampaikan tentang penambahan ekonomi untuk menahan ekonomi di Gunung Kidul umumnya, khususnya di Dungkolo, Pak. Karena Dungkolo ini ada suatu hutan rakyat, Pak, yang sekarang ini yang tadinya untuk tani pangan, Pak, sekarang hanya pohon, tidak mempunyai hasil yang rutin, Pak, hanya menunggu kayu dijual. Tadi Bapak Wakil Bupati menyampaikan bahwa ada tawaran ya, Pak, penanaman kopi. Nah itu saya sebagai warga masyarakat, Pak, itu mendukung sekali. Karena apa? Dari anak itu nanti, Pak, kayaknya Pak untuk tani pangan, Pak, sudah tidak mau. Sudah jarang yang kami, Pak. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya bibit-bibit ekonomi itu bisa digalakkan ditanam di hutan rakyat yang ada itu. Semua dipunahkan, lah. Nah, sekarang muncul ada kakao, tengkeh itu luar biasa, Pak. Cetak seperti penggemar obat-obat Jawa. Musim kota leke pengen wilayah kula Pak Joko.
batuk niku obate Jawa napa? Nah, itu sangat penting dan itu sangat diharapkan. Banyak laos, cerle, temu, kunir, kencur. Kenapa belum ada yang menemukan obat Jawa niku marine niku batuk niku napa? Mung biasane niku wonten wong Jawa ngendikane obate jeleh. Nah, kula mboten kok saged nerangaken sing Jawa asli obat niku ndrawai ora ngasih dina-dina sing megap-megap itu mari ngoten niku monggo. Yang saya hormati undangan Bapak-bapak sekalian, perkenalkan saya Matur dengan saudara dengan Sani Bapak tentang topik malam hari ini, konservasi tanaman dan mitigasi bencana. Nah, ini sepanjang saya mengikuti dari awal, mitigasinya lewat mitigasinya kelewat. Nah, untuk di Kedungpok dan khususnya untuk itu, pemetaan pada mitigasi bencana menika sajatosipun wonten area-area ingkang dipetakan merah. Itu dari beberapa tahun silam dan juga kemarin yang terjadi di Gedangsari. Saya ambil contoh di Gedangsari, tatkala longsor. Kebiasaan yang sering kita lakukan bukan pada pokok permasalahannya, tapi pangkas atas. Oh, longsor, ya sudah, itu dipakai project nanti untuk penanggulangan berikutnya. Bukan itu sebetulnya. Tapi setelah diamati betul, ternyata tidak pasnya tanaman yang ditanam. Mitigasi, mitigasi itu kan tujuannya untuk mengurangi resiko korban jiwa yang ditimbulkan oleh bencana. Ini mitigasi itu. Pramila rencang-rencang resan saya sampun sampun bantu menikah mengerjakan sesuatu yang sebetulnya pada inti permasalahan yang terjadi di Gunung Kidul saat ini. Yang saya usahakan bicara Bengkol maupun Dungpok. Kebetulan menawi ke Dungpok, Pulau Sarenteng sampun kados keluarga karena kami tim edukasi COVID waktu itu. Pak. Kemudian untuk air, ketahanan air, saya nyambung dengan Pak Joko tentang kearifan lokal. Gunung Kidul itu terkenal dengan pemanfaatan air hujan, Pak. Dari nenek moyang dulu. Gunung Kidul itu pemanfaatan air hujannya cukup tinggi, tapi sekarang dilupakan. Karena stigma masyarakat, pandangan masyarakat banyu dan kuwi elek. Padahal kebetulan saya masuk di komunitas penggerak air hujan, pemanen air hujan, dan saya dari 2012 menikah sampun konsumsi air hujan. Tim COVID kami tidak menggunakan desinfektan kimia, tapi menggunakan asam dari air hujan. Nah, wonten ing Gunung Kidul menika sampun wonten beberapa alat pemanen. Mungkin ada di UGM tahu, karena yang memasang juga dari UGM, karena legalitasnya juga hak patennya juga dari UGM. Kebetulan di Gunung Kidul sudah terpasang, namun pemanfaatannya kurang. Makanya di kami, tatkala ada permintaan untuk dropping air, itu nggak akan kami laksanakan tatkala tidak mau mengumpulkan warga untuk kita edukasi.
Oke. Nah, konservasi menika juga salah satu, Pak. Salah satu, dan ini inti permasalahan yang ada di Gunung Kidul selama ini yang tidak tersentuh. Penanaman yang pas, tingkat kemiringannya, kejadian tidak diayu, Pak, waktu longsor. Dengan kemiringan seperti itu dibawakan tanaman sengon. Kita nggak bisa bicara terkala itu instansi yang membawa, tapi akhirnya kita edukasi dan itu tidak ditanam. Makanya konservasi seperti rekan-rekan rekan tahu persis. Oh, ini tinggal sumber banyu, tanamannya sepas. Lucunya terjadi lagi, sambat garing rambe banyu ning tanaman sing penyimpan air diduke jadi tempol. Tunggal. Di konten tuh, Pak. Itu kan. Kemarin saya baru bertemu dengan rekan-rekan bos saya, Pak, di Panggang. Saya bicara, kowe ini lucu, kowe jaluk dropping banyu. Ning kowe ra gelem nandur sing nahan banyu. Sing nahan banyu malah tok dangkal tok dan pot. Sopo kuwi? Kemudian untuk memang sulit, Pak. Dari dulu kita sulit, kita sudah coba di Tepus. Itu penanaman untuk mengganti tanaman keras seperti akasia, kemudian jati. Ini karena tingkat kemiringannya, kemudian tingkat mitigasinya, Pak, yang kita perhitungkan. Tatkala mereka hanya suruh diganti dengan nomor ringin, Bulu, kemudian pule, kepoh. Nah, ini sulit. Masyarakat tidak akan mau karena tidak ada nilai ekonomisnya. Kemudian kami kami meneliti lagi, ternyata endemi di sana yang bagus ditanam itu malah pete, Pak. Akhirnya kita suplai bibit pete itu ditanam dan sekarang sudah panen, Pak. Jadi memang nek orang nilai ekonomi ini jangan mengharap untuk warga itu menanam. Ning pengina bendina wedangan. Ya. Itu jadi konservasi berikut mitigasinya, Pak. Kemudian tadi disebut sinong dan mana tadi, Pak? Itu kan katanya ada rawan. Ini besok bisa teman-teman rasan, saya minta tolong teman-teman rasan seberapa tingkat kemiringannya, kemudian harus tanam rumputnya seperti apa, tanaman kerasnya di mana, nanti bisa kita pelajari bersama untuk kita laksanakan. Kemudian sekalian Pak Wagub, saya mohon, Pak, untuk Bappedes menyediakan bibit-bibit yang memang untuk konservasi, Pak. Karena kebanyakan Bappedes itu menyiapkan sengon, Pak. Kemarin sudah kami dropping bibit gayam. Bibit gayam itu 1L300 kami kirim dari Sleman. Dan nanti kami sudah minta jatah tentunya. Nah, ini mohon, Pak, untuk Bappedes bisa kita dorong pada nilai ekonomis masyarakat yang nanti bisa kita upayakan untuk masyarakat biar ikut menanam. Syukur-syukur gerakan menanam jangan hanya untuk diri sendiri. Jadi berimbang di kemiringannya itu masyarakat harus menanam berapa, untuk nilai ekonomisnya berapa. Jadi itu nanti bisa seimbang antara nilai ekonomis dan untuk mitigasi bencana. Makanya, Pak, matur nuwun nyuwun pangapunten menawi sabar. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Joko bisa
menjawab dan memberikan Pak Wabuk dulu. Terkait dengan bagaimana kita melakukan mitigasi dan kemudian menjaga agar alam ini tetap lestari dengan konsep konservasi. Saya pikir untuk teman-teman pesan di komunitas pesan ini juga sangat sering sekali bersinergi dengan pemerintah, berkolaborasi, wabil khusus secara pribadi dengan saya, Mas Tri. Saya hampir di setiap kegiatan pesan banyak saya hadir, dan tentunya saya memohon tentunya dari pemetaan lapangan dan pengalaman rekan-rekan pesan inilah yang sebenarnya bisa kita jadikan acuan seperti hal-hal apa saja yang cocok dan pas untuk kemudian kita tanam di beberapa tempat. Sejak awal selalu saya komunikasikan kepada teman-teman pesan untuk kemudian ayo kita mulai dari bantaran sungai, mulai dari pinggir wilayah wilayah semen pinggir, katakanlah dari aliran Wonogiri sampai dengan kemudian mendekati di Bantul sana hampir 76 km. Nah itu yang selalu saya komunikasikan kepada teman-teman untuk kemudian ayo kita selamatkan alam ini. Pertama kita jaga agar kiranya tidak terjadi bencana dalam konteks mitigasi alamnya. Kemudian di sisi lain juga kita siapkan dengan menanam pohon yang mampu menahan sumber-sumber air itu. Harapannya konsep kami di sektor pertanian yang upayanya masyarakat yang mengandalkan tada hujan itu tidak hanya panen setahun sekali, tetapi juga syukur-syukur 2 atau bahkan 3 kali itu tercukupi. Mau tidak mau, saya mohon maaf barangkali rekan-rekan pesan sebenarnya mengkritiki saya, kok Pak Wakil banyak ngebor sumur gitu. Pemerintah ini cara berpikirnya jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang. Kalau kemudian masyarakatnya, ekonominya masyarakat Gunung Kidul ini mengambutan dalam tanda petik masa panennya hanya 1 kali, mohon izin Pak Dewan, komunikasi, kebutuhan sosialnya tinggi, rasul, jagungan, luruh, mantenan, itu luar biasa. Harus berpikir apa yang bisa kita upayakan, maka jalan satu-satunya bagaimana mengupayakan sumber-sumber air itu di bawah tanah bisa kita angkat. Kemudian masyarakat bisa yang tadinya hanya panen 1 kali bisa 2 kali. Kami juga ada konsep beberapa hari ini saya sedang dimintakan oleh kawan-kawan dari pusat untuk embung karena kaitannya dengan potensi El Nino, bagaimana panen hujan ini bisa kita lakukan. Walaupun saya yakin sekali teman-teman resan itu nggak setuju. Saya hanya akan datang ke tempat-tempat yang memang tidak merusak alam, tetapi ada aspek manfaat. Karena bumi, air, dan alam seistinya oleh Undang-Undang Pasal 33 itu dipelihara oleh negara dan dimanfaatkan. Gitu. Kami tentu tidak ingin masyarakat kami miskin dan kelaparan. Tentu ukuran kami bajunya tidak seperti penjenengan-penjenengan yang Pak Dukuh punya honor, yang mungkin panjenengan punya unit usaha yang lain. Tapi masyarakat kami, bagaimana stunting, bagaimana miskin, bagaimana masyarakat kami juga IPM-nya rendah, nggak mampu sekolah, karena kembali lagi faktor ekonomi yang secara kebetulan hasilnya hanya setahun sekali, panen sekali. Jangankan menyekolahin anak, bagaimana kita mau mencukupi kebutuhan gizi masyarakat atau keluarganya, rukun saja nggak cukup. Memang kalau pemerintah nyambut ini, kalau saya secara pribadi, kalau Mas Tri panjenengan mangan nyambut misalnya dahar semongko rasanya semongko, dahar melon rasanya melon, dahar pisang rasanya pisang. Tapi kalau pemerintah kayak saya minumnya jus dicampur pace tambah asam, pahit, kan gitu kan? Itu cara berpikirnya pemerintah tentu tidak parsial, tidak sekotak demi sekotak. Kami dibatasi dengan periode 5 tahun, ngandelin 5 tahun tambah di Kraisto 1 tahun.
Sementara masyarakat tuntutannya demikian, hidup tetap harus berkesinambungan, harus lancar dan sebagainya. Nah, bagaimana generasi kita untuk stunting? Stunting hanya 100 hari, hanya 1000 hari. Nunggu 10 tahun, nunggu resah nanti pakai air. Yus keburu stuntingnya berapa jumlahnya? Dan itu masalah Republik Indonesia ini, bahkan masalah dunia. Kalau sudah stunting, berapapun makin miskin, yatim piatu, anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Dan pemerintah harus berpikir bagaimana secara pribadi, berpikir secara komprehensif, secara berkesinambungan. Oke, ini dilarang, tapi ayo bersama-sama di das ini, di das ini di sepanjang kali, sepanjang hutan kita tanami, air tetap bisa kita panen, sumber-sumber airnya, tetapi kesinambungan tetap berjalan. Karena jangka pendeknya adalah rakyat ini tetap harus makan. Itu yang permasalahannya di situ. Jadi mohon maaf. Jadi kalau hati saya sebenarnya 2 sesi. Satu sesi berpikir bagaimana masyarakat kami tetap bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi, tapi di sisi yang lain alam juga harus terjaga. Maka di Master Sandi, saya minumnya jus campur pace, Mas. Itu cara berpikirnya pemerintah tentu agak sedikit berbeda. Tumbuhan kami juga dipahami. Jadi kami harus melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Ya mohon maaf, agar kemiskinan kita terendah, tertinggi di kabupaten kota daerah istimewa Yogyakarta. IPM kita juga terendah di kabupaten kota lain di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional 72, kita 70. Kalau di kota itu 87, di Sleman itu 85, Batu 80, Kulon Progo 75, dan kita 70. Rata-rata nasional 72. Artinya memang kami harus berpikir ekstra kurikuler. Pelajaran kami fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan yang lain-lain. Nah, penjelasan bahasa Indonesia, kan repot, kan gitu. Saya sangat memahami sekali cara berpikirnya rekan-rekan, tapi saya ingin tetap sinergi. Saya ingin hadir di antara rekan-rekan sekalian, ingin menjadi bagian bahwa selain saya memanfaatkan, kami juga ingin menyelamatkan. Jadi menyelamatkan untuk jangka panjangnya, bagaimana generasi, bagaimana masyarakat, bagaimana rakyat ini tetap berkesinambungan. Jadi khusus konservasi, mohon izin, kami terus mendorong, ayo kita kolaborasi. Maka kenapa soal mitigasi tanaman tadi penting? Saya juga mohon maaf kalau kemudian ada kawan-kawan yang secara ini kurang pas, barangkali ada teman-teman yang perlu sama-sama kita diskusikan tentang kecocokan kira-kira pohon-pohon apa saja yang bisa ditanam. Nah, di sisi lain karena kita juga butuh menyelamatkan generasi ini, bagaimana kalau katakanlah tadi kopi secara ekonomis mempunyai nilai, dan kayu-kayu katakanlah itu kayu jati bisa dikurangkan, di tengah-tengah juga bisa ditanamin itu, sehingga secara ekonomis mungkin 2-3 tahun bisa panen, bisa secara bertahap itu bisa dapat hasilnya. Tetapi kalau nunggu jati mungkin 25 tahun yang akan datang. Dan saya khawatir karena memang kebutuhan ekonomi kita terus menerus, diikuti kita membutuhkan, pada akhirnya kita terlambat. Yang lain, yang stunting kita juga tertinggi secara nasional. Saya itu ditelepon teman-teman media, Mas Mabuk, kalau bisa kita gabung saja dengan Wonogiri. Loh, kenapa Mas? Wonogiri itu cuma 11%. Targetnya 14%, kita masih di angka 23%. Kemiskinan kita 15,86%. Nah, kalau untuk kelapa dan yang lain-lain tentunya wilayah selatan target kami. Jadi kalau intinya ngonten Mas, jadi kepentingan pemerintah tentu tidak parsial, kami berpikir harus lebih komprehensif. Kalau ada yang berminat nanti dikumpulkan saja. Ini semua harus bernilai ekonomis, artinya jangan tanggung nanti kok jalurnya. Matur sebelah dulu Mbak. Jadi kami biasa melakukan pendampingan kemitraan kepada wilayah-wilayah ataupun di perumahan ataupun perkebunan, termasuk KWT dan UMKM-nya. Jadi biasanya kurikulumnya begini Pak. Yang pertama nanti kita akan sampaikan tadi kearifan lokal dari nenek moyang kita tentang jamu tadi. Yang kedua setelah itu jenis-jenis tumbuhan apa yang boleh dan tidak boleh digunakan.
Terus kemudian peserta itu kami ajak untuk mengenali iki lho sing jenenge Rondo Noleh, iki lho sing jenenge daun kumis kucing. Nanti pemalsunya opo, itu kita sampaikan di situ. Terus baru masuk kepada kegunaan saintifiknya seperti apa. Nah itu kurikulumnya seperti itu Pak. Jadi pertemuannya praktis, tidak bisa hanya satu kali. Pasti nanti akan ada keberlanjutan. Nah mau aja nanti UMKM yang terkait dengan jamu itu kita kumpulkan, kita sepakati waktunya begitu. Nah kalau sudah deal ya nanti saya tinggal naik begitu. Sowan di Kedung Lor. Ya benar. Dan yang kedua tadi pertanyaan menggelitik masalah waktu, gitu kan? Nah batuknya itu berdahak atau tidak? Kan gitu. Nek pun nenten riyake, ampun ngambil dikeceri jeruk karena kalau sudah ada riak, sudah ada dahaknya, dikeceri jeruk nipis tambah kental, raiso metu malah. Jadi ya, jadi jangan sampai nanti karena kita berikan tekanan yang kuat, sementara di bagian otak kita itu ada bermiliar-miliar pembuluh darah yang sangat lembut. Berarti nanti bisa mengakibatkan stroke, pecah pembuluh darahnya. Sehingga kalau ngeroki itu berarti dari atas ke bawah. Nah yang geger ya berarti miring. Terus anggon ulo-ulo medun. Karena di sini pembuluh darahnya besar, kuat. Kerokan itu sudah. Karena dengan dikeroki itu maka ada hormon, ada morfin yang namanya endorfin dalam tubuh kita ke bawah, arahnya ke bawah. Ning kemudian kerokan tidak bisa, tidak mampu, belum bisa menyembuhkan, maka kita bisa menggunakan jahe. Merupakan daerah tangkapan air hujan yang banyak dan di sana hanya bertahan 2 jam Pak. Air itu langsung nanti habis. Untuk itu kami mohon kalau bisa itu justru di aliran itulah dibuatkan embung-embung mikro. Seperti kami sampaikan untuk di bawah dari Gunung Ganggar itu di daerah Pagerjurang Pak, yang memanfaatkan air. Jadi yang sampai saat ini hanya terbatas yang dekat dengan sungai dan yang bisa menebur itu Pak. Itu yang di musim kemarau ditanami sayuran, justru itu hasilnya lebih banyak dan lebih besar Pak. Tetapi ketika musim kemarau bisa menanam sayuran, itu sekali tanam malah bisa diantar Pak. Betul nunggu dangane Pak. Paling boten di WA, petine nyasar gunung gambar. Gambar kan berarti napa to? Misalnya boten di WA tempatnya takutnya nanti nyasar Pak. Terus mungkin kalian Mas Tri, monggo ngajak ngopi-ngopi Mas Tri. Salam-salam berikut. Intinya dengan Pak Arif, dua-duanya Pak Arif mau ngopi-ngopi, insya Allah monggo. Saya insya Allah akan saya luangkan waktu kalau kemudian saya termasuk penggemar kopi Pak. Terus saya selalu sering kopi. Nah, kenapa kalau bisa, insya Allah kami juga sudah mengkomunikasikan dengan beberapa wilayah yang lain agar kiranya nanti bisa secara kuantitatif lebih banyak, tidak 4 hektar. Karena kalau 4 hektar itu secara ekonomis ya tentunya masih kurang. Karena kalau kita mau menilai segala sesuatunya secara keekonomiannya itu lebih besar, tentu nanti akan bisa menghadirkan off-taker yang bisa menjadi penampung itu, atau paling tidak ya sisi pemanfaatannya tidak hanya skop yang paling kecil. Nah kami komunikasikan juga ke teman-teman di wilayah utara ini, termasuk yang di Semit dan juga di Ponjong bagian utara, tak suruh mengumpulkan kalau bisa nanti bisa terkumpul paling tidak bisa seratusan hektar gitu. Nah harapannya kenapa? Kalau segala sesuatunya itu kalau tanggung itu juga secara keekonomian juga menjadi tanggung Pak. Apalagi kalau kopi termasuk tanaman-tanaman perkebunan ini kan sebenarnya
marketnya kan ekspor nih. Jadi kalau bisa itu dioptimalisasi, itu dapat mungkin bisa lebih luasannya bisa lebih ditingkatkan. Nah, nanti monggo yang memang sudah siap 4 hektar nanti dipetakan di mana, syukur-syukur di wilayah Lipar ini bisa lebih dari itu, kemudian nanti bergeser ke Semin dan juga bergeser lagi ke wilayah Monjong bagian utara. Insya Allah cocok karena tanaman kopi ini kan juga tidak besar sekali, jadi potensi untuk kemudian terjadinya longsor itu insya Allah kecil karena nggak membesar seperti tanaman sengon atau tanaman jati dan sebagainya. Itu. Alhamdulillah.